Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rekan-rekan seperjuangan, para pemirsa yang kami muliakan, perkenalkan, saya Muhammad Arifin, kelas A25 semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah literasi digital kitab kuning yang diampu oleh beliau dosen kami, Ibu Rahmatul Fawais SAG MPD. Baik, berbicara literasi digital kitab kuning, istilah kitab kuning mungkin diantara kita ada yang merasa asing, mungkin juga sudah ada yang pernah dengar atau sudah familiar di telinganya. Mungkin bagi teman-teman, bagi rekan-rekan yang pernah belajar di pesantren, maka sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kitab kuning. Jadi kitab kuning kita tahu adalah merupakan karya-karya ulama terdahulu, naskah-naskah yang berupa teks Arab tanpa ada harokat alias kitab gundul. Nah, jadi kitabnya itu atau bukunya berupa teks Arab tanpa ada harokat, tanpa ada makna. Kemudian kebetulan kertasnya berwarna kuning. Kitab kuning ini bisa dikatakan menjadi pedoman untuk pembelajaran di sistem pondok pesantren manapun di Indonesia. Sementara bahasa digital itu kita pahami adalah sebuah maya, istilahnya bentuknya enggak ada, bentuknya adalah elektronik. Jadi kalau kita pahami literasi digital kitab kuning berarti adalah kitab kuning karya-karya ulama dalam bentuk lembaran-lembaran dunia maya atau dalam bentuk digital yang mana bisa kita akses dari manapun, kapanpun. Itu akan mempermudah bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya karena biayanya lebih murah, bisa diakses di website-website. Kemudian waktu aksesnya juga kapanpun kita kepingin, kita bisa mencarinya di Google. Kemudian kapanpun dan dari manapun bisa untuk mengaksesnya. Jadi itulah kelebihan dan kemudahan daripada literasi digital kitab kuning. Kalau berbicara sejarah kitab kuning, maka kitab kuning itu sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan di abad keempat, abad kelima itu sudah ada kitab kuning. Sudah bermunculan, ulama sudah mengarang kitab kuning. Namun ketika kita berbicara literasi digital kitab kuning, maka lahir atau munculnya literasi digital kitab kuning itu seiring mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau untuk kemunculan kitab kuning itu sudah sangat lama, di era abad keempat, kelima itu sudah istilahnya ulama sudah ada yang mengarang untuk kitab kuning. Tapi kalau untuk sejarah literasi digital kitab kuning itu mengikuti perkembangan dunia digital. Berarti di era abad ke-21-an lahirlah literasi digital kitab kuning. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bahasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makalah ini mungkin bagi sebagian kita sudah pernah mendengar, terutama bagi yang pernah mengenyam pendidikan dunia pesantren dengan bahasa atau maqalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mungkin sudah enggak asing lagi. Baik, untuk penjelasannya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi makalah tersebut memiliki makna barang siapa mengenali dirinya, maka sesungguhnya ia akan mengenali Tuhannya. Ini kita perlu memahami dulu. Man arafa nafsahu.
Barang siapa mengenali dirinya, apa yang kita kenali dalam diri kita? Di dalam sebagian penjelasan ulama, bahasa man arafa nafsahu, artinya kita mengenali diri kita. Apa kita kenali? Mengenali kalau diri kita ini lemah, mengenali kalau diri kita tidak memiliki apa-apa. Apa bukti kita lemah itu? Contoh, kita memiliki mata, kita memiliki telinga, kita memiliki mulut, bisa mengeluarkan suara, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Kita bisa menggunakan fasilitas tersebut, tapi kita tidak tahu bagaimana proses kita melihat. Hanya sebuah bola mata, kemudian kita melihat objek, namun hati atau pikiran kita mampu menerjemahkan apa yang kita lihat. Dalam hal melihat saja kita sudah tidak mampu untuk mengenali, memahami lebih dalam. Telinga, kita punya telinga bisa mendengar, tapi kita tidak tahu proses telinga itu bisa mendengar itu bagaimana, kita tidak tahu. Artinya apa? Artinya kita itu sangat lemah. Kita sangat lemah. Maka dengan kita memahami kalau diri kita sangat lemah, maka nanti akan tumbuh keyakinan ternyata yang menciptakan kita itu sangat hebat, sangat luar biasa, sangat perkasa, dan lain sebagainya. Artinya dengan kita memahami, menyadari kalau diri kita itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, maka di dalam hati kita akan menyadari, akan mengenali kalau Tuhan kita adalah Maha Kuat, Maha Sempurna, seperti itu. Kemudian berbicara iman, Islam, dan ihsan. Tiga hal ini tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kaum muslimin. Iman ini menjadi pondasi, menjadi dasar. Iman merupakan sebuah keyakinan yang akan melandasi, yang akan mendasari, yang akan memperkokoh hati seseorang. Sehingga ketika ia menjalankan agamanya, ia jalankan dengan penuh keyakinan. Apa yang dijalankan? Kebaikan-kebaikan perintah agama, yaitu sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Yang mana kita tahu Islam itu secara bahasa memiliki makna adalah patuh, patuh, taat. Jadi apapun yang diperintahkan oleh agama, yang mana di dalam Islam rukunnya ada 5, kita jalankan semuanya dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan sungguh-sungguh. Sholatnya kita jaga, puasanya kita jaga. Tentu dalam pelaksanaannya harus memperhatikan syarat dan rukun, dan juga etika adabiah yang harus kita laksanakan sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita sedang dilihat oleh Allah. Namun ketika Allah belum muncul perasaan seperti itu, kita harus yakin kalau Allah melihat kita. Kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ihsan sudah tertanam, terbentuk di dalam hati, maka akan membentuk suatu etika, suatu perilaku yang baik, suatu etika, perilaku yang sholih, akan terbentuk amal-amal sholih. Kenapa? Karena di dalam hatinya selalu merasa diawasi, meskipun di sekelilingnya tidak ada orang yang melihat sama sekali, tapi dalam keyakinan hatinya dia selalu merasa bahwa dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang tersebut tidak semena-mena, selalu mempertimbangkan apa yang akan ia kerjakan, karena dalam benaknya, dalam hatinya, dalam keyakinannya, apapun yang dilakukan dan insyaallah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga dia akan lebih hati-hati, sehingga adab amal yang keluar darinya adalah amal-amal kebaikan, amal-amal kesalihan. Kemudian sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran.
Itu betul sekali. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang berbunyi Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam pedoman kehidupan kita dalam Al-Quran Allah menyatakan inna sholat, sesungguhnya sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Lantas sholat yang bagaimanakah yang mampu menghantarkan kita untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar? Tentunya dalam pelaksanaan sholat ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, sebagaimana rukunnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, adabiyahnya, etikanya, dan juga makna daripada sholat itu sendiri. Ketika hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti syarat, rukun, kesunahan, adabiyah sholat, makna sholat, itu semua sudah kita kerjakan, insya Allah sholatnya mampu, sholat yang kita kerjakan mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang yang sholat tapi kok masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, ya. Maka itu perlu dipertanyakan, bagaimana sholat yang ia kerjakan? Apakah sholat yang selama ini dikerjakan sudah sesuai dengan kriteria-kriteria di atas tadi? Syaratnya apakah sudah sesuai? Rukunnya apakah sudah sesuai? Kesunahannya apakah sudah sesuai? Ya. Adabiyahnya, etika orang sedang sholat apakah sudah dilaksanakan? Makna-makna sholat apakah sudah dipahami, diresapi? Ya. Maka perlu kita latihan, perlu kita hayati, perlu kita resapi. Apakah selama ini sholat yang kita kerjakan sudah semua standarisasi yang ada dalam sholat sudah kita terapkan? Ya, maka insya Allah ketika hal-hal yang berhubungan dengan sholat sudah kita terapkan semua, insya Allah sholat yang kita kerjakan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Benar sekali. Di antara misi yang dibawa oleh Rasulullah adalah sebagai penyempurna adab. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak merupakan suatu budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat yang baik. Ya, akhlak dengan adab itu hampir sama. Adab merupakan tata krama, kesopanan, kehalusan, ya, yang mana ruang lingkup adab dan akhlak mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam perihal apapun kita perlu mengedepankan yang namanya akhlakul karimah dalam belajar, dalam bertetangga, dalam berjual beli, dalam komunikasi ke orang lain. Semua aspek kehidupan manusia harus disertai dengan akhlakul karimah. Apa perbedaan antara akhlak dan adab? Sebetulnya antara akhlak dan adab itu hampir sama, ya, hampir sama. Hanya penggunaannya yang berbeda. Ketika bahasanya akhlak itu biasanya Rasulullah menggunakan bahasa akhlak, akhlaknya Rasulullah. Tapi kalau untuk ulama, untuk orang-orang sholih, maka menggunakan bahasa adab. Secara umum ya sama antara akhlak dan juga adab, yang merupakan tata krama, etika yang baik, ya, tingkah laku, perangai yang baik, ya, yang mencerminkan sifat yang bisa membuat orang lain senang, ya, atau akhlak terpuji, seperti sifat jujur, pemaaf, sabar, rendah hati, dan lain sebagainya. Pada dasarnya semua aspek kehidupan manusia dalam hal apapun, pendidikan, pekerjaan, hiburan, dan lain sebagainya, semuanya harus mempertimbangkan yang namanya akhlakul karimah. Sekian dari saya, terima kasih.